Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Nanang Pradita, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Informatika, serta teman-teman mahasiswa sekalian yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 9, mahasiswa program studi ilmu komputer Universitas Putra Bangsa, pada hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penyederhanaan Gerbang Logika dengan Metode Carnot-Limas. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Prasetyan Hidayat, kemudian rekan saya Fathur Gilang Ramadan. Saya Gilang Ananda Putra. Saya Ahmad Raisul. Video ini kami buat sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir semester 1 guna memaparkan analisis kami terkait gerbang logika. Kami berharap pemaparan ini dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Langsung saja kita mulai pada pembahasan materi ini. Materi yang akan disampaikan yang pertama adalah gerbang logika. Materi yang kedua adalah rangkaian logika. Materi ketiga adalah peta Carnot. Yang pertama aljabar Boolean. Di sini akan disampaikan oleh rekan saya Fathur Gilang Ramadan. Materi yang pertama dari yang akan kita sampaikan adalah yang pertama ada aljabar Boolean. Nah, apa itu aljabar Boolean? Aljabar Boolean ditemukan oleh George Boole, seorang matematikawan Inggris. Intinya hanya menggunakan dua nilai, yaitu benar atau true dan salah atau false. Nilai ini dipresentasikan sebagai satu atau benar atau true atau tegangan tinggi, yaitu adanya tegangan listrik atau on. Yang kedua ada kosong atau nol, itu bernilai salah atau false atau rendah, tidak ada tegangan listrik atau off. Tujuannya untuk merancang dan menyederhanakan rangkaian elektronik digital. Lalu di elemen dasar, di logika proposisi, himpunannya adalah false or true. Lalu di aljabar Boolean itu menggunakan 0 atau 1. Lalu operatornya, kalau n itu seperti A, tapi kalau n di aljabar Boolean itu menggunakan dot. Nah, kalau or di logika proposisi itu seperti V. Kalau or di aljabar Boolean itu menggunakan plus. Nah, negasi n bentuknya seperti strip dan negasi or itu bentuknya seperti strip yang rada. Lalu kalau di aljabar Boolean bentuknya A garis atas untuk n dan or itu bentuknya A aksen. Untuk selanjutnya adalah gerbang logika. Gerbang logika atau logika gate adalah blok dasar pembentukan rangkaian elektronik digital. Gerbang ini memiliki satu atau lebih terminal input dan hanya satu terminal output. Prinsip kerjanya menggunakan sistem binary, yaitu high 1 atau true atau low 0 atau false. Di gerbang logika yang pertama adalah N. Simbolnya mirip seperti huruf D dengan input 2 di belakang dan output 1 di depan. Rumus matematikanya yaitu Y sama dengan A not B. Dilihat dari tabel kebenaran, pada baris pertama input A dan input B outputnya akan 0, dan baris kedua input A 0 dan input B 1 hasilnya akan 0, dan baris ketiga yaitu input A1 dan input B 0 Y nya akan 0. Pada baris keempat input A1 input B1 yang akan menghasilkan 1. Jadi kesimpulannya yaitu pada gerbang logika N
semua input yang bernilai true, outputnya akan bernilai true. Jadi selain itu akan bernilai false. Selanjutnya adalah gerbang logika OR. Gerbang logika OR simbolnya mirip seperti gerbang logika AND dengan ada cekungan di bagian belakang. Dan pada bagian belakang itu terdapat input 2 dan bagian depan itu adalah output 1. Untuk rumus matematikanya yaitu Y sama dengan A plus B. Pada tabel kebenaran logika OR yaitu input pada barisan pertama input A sama dengan 0, input B sama dengan 0, outputnya akan 0. Dan baris kedua input A sama dengan 0, input B sama dengan 1, outputnya akan Y sama dengan 1. Dan baris ketiga input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, outputnya akan Y sama dengan 1. Dan output keempat input A sama dengan 1 dan input B sama dengan 1, outputnya akan 1. Jadi kesimpulan dari tabel kebenaran ini, output bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Output hanya akan bernilai 0 jika semua inputnya 0. Untuk gerbang logika selanjutnya adalah NOT. Gerbang logika NOT itu seperti kebalikan dari inputannya. Jadi untuk simbolnya itu seperti segitiga miring dan terdapat lingkaran di bagian depan. Outputnya 1 dan outputnya 1. Untuk rumus matematikanya yaitu Y sama dengan negasi A. Pada tabel kebenarannya input A sama dengan 0, outputnya akan 1. Dan input 1 dan outputnya akan 0. Jadi di gerbang logika NOT adalah membalikan nilai input atau negasi. Jika input 1 output 0, jika input 0 output 1. Selanjutnya adalah gerbang logika NN. Simbolnya seperti N dengan terdapat lingkaran kecil di depan dan input 2 di belakang, output 1 di depan. Rumus matematikanya yaitu Y sama dengan negasi A dot B. Pada tabel kebenarannya input A sama dengan 0, input B sama dengan 0, output Y sama dengan 1. Dan baris kedua yaitu input A sama dengan 0, input B sama dengan 1, outputnya akan 1. Dan baris ketiga input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, outputnya akan 1. Dan baris ketiga input A sama dengan 1, input B sama dengan 1, outputnya akan 0. Jadi pada gerbang logika NN ini seperti kebalikan dari N, yang dimana gabungan N dan NOT kebalikan dari gerbang N. Nilai 0 hanya jika semua input 1, sisanya bernilai 1. Selanjutnya adalah gerbang logika AND OR. Seperti yang sebelumnya, logika simbol gerbang AND OR itu seperti OR, tapi terdapat lingkaran kecil yang menandakan itu NOT, yang dimana outputnya 1 di depan dan input 2 di belakang. Rumus matematikanya yaitu Y sama dengan negasi A plus B. Pada tabel kebenarannya pada baris pertama input A sama dengan 0, input B sama dengan 0, outputnya akan 1. Dan baris kedua input A sama dengan 0 dan input B sama dengan 1, outputnya akan 0. Dan input A sama dengan 1, output B sama dengan 0, hasilnya akan 0. Selanjutnya input
A sama dengan 1 dan input B sama dengan 1, output yang akan dihasilkan yaitu 0. Jadi gerbang logika AND OR itu adalah gabungan dari OR dan NOT atau kebalikan dari gerbang OR pada outputnya. Output akan bernilai 1 jika semua inputnya 0 dan sisanya akan bernilai 0. Selanjutnya adalah gerbang logika eksklusif OR. Gerbang eksklusif OR ini simbolnya seperti AND OR, tapi terdapat garis lengkung di bagian belakangnya. Gerbang logika XOR ini seperti AND OR, tapi terdapat garis lengkung di belakang yang berarti input 2 di belakang dan output 1 di depan. Untuk rumus matematikanya yaitu Y sama dengan A dot B. Dilihat dari tabel kebenaran XOR, input A sama dengan 0, input B sama dengan 0, outputnya akan 0. Dan input A sama dengan 0, input B sama dengan 1, outputnya akan 1. Dan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, outputnya akan 1. Dan selanjutnya input A sama dengan 1, input B sama dengan 1, outputnya akan 0. Jadi pada tabel kebenaran XOR yaitu output bernilai 1 jika inputnya berbeda, misal 1 atau 0. Jadi jika inputnya sama seperti 1 dan 1 atau 0 dan 0, maka outputnya akan bernilai 0. Selanjutnya adalah gerbang logika XNOR. Simbolnya mirip seperti XOR, tetapi ada tambahan lingkaran kecil di depan. Outputnya 1 di depan dan inputnya 2 di belakang. Dan rumus matematikanya yaitu Y sama dengan negasi A plus dot B. Dan selanjutnya adalah tabel kebenarannya. Dilihat dari tabel kebenarannya, pada baris pertama input A sama dengan 0 dan input B sama dengan 0, outputnya adalah Y sama dengan 1. Dan baris kedua input A sama dengan 0 dan input B sama dengan 1, outputnya akan Y sama dengan 0. Pada baris ketiga input A sama dengan 1 dan input B sama dengan 0, outputnya akan 0. Dan baris keempat input A sama dengan 1 dan input B sama dengan 1, outputnya akan bernilai Y sama dengan 1. Jadi pada gerbang logika XNOR ini adalah kebalikan dari XOR, yang dimana output bernilai 1 jika inputnya sama, yaitu 1 dan 1 atau 0 dan 0. Jika input berbeda, outputnya akan 0. Selanjutnya adalah gerbang logika 3-in. Simbol gerbang 3-in yaitu seperti simbol N, tetapi inputnya 3 berada di belakang dan output 1 berada di depan. Untuk rumus matematikanya yaitu A dot B dot C. Pada tabel kebenarannya yaitu pada baris pertama input A sama dengan 0, input B sama dengan 0, dan input C sama dengan 0, hasil outputnya akan Y sama dengan 0. Pada selanjutnya baris kedua input A sama dengan 0, input B sama dengan 0, dan input C sama dengan 1, outputnya akan Y sama dengan 0. Dan baris ketiga yaitu input A sama dengan 0, input B sama dengan 1, dan input C sama dengan 0, outputnya akan 0.
Dan selanjutnya baris keempat, input A sama dengan 0, input B sama dengan 1, input C sama dengan 1, outputnya akan bernilai 0. Barisan selanjutnya pada barisan kelima, input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, input C sama dengan 0, outputnya akan bernilai Y sama dengan 0. Pada barisan ke-6, input A sama dengan 1, output B sama dengan 0, dan input C sama dengan 1, outputnya akan bernilai 0. Dan selanjutnya pada baris ke-7, input A sama dengan 1, input B sama dengan 1, dan input C sama dengan 0, output akan bernilai Y sama dengan 0. Dan selanjutnya pada baris ke-8, input A sama dengan 1, input B sama dengan 1, dan input C sama dengan 1, output akan bernilai Y sama dengan 1. Jadi kesimpulan dari prinsip kerja tree in adalah input sama akan bernilai 1, dan jika inputannya berbeda akan bernilai 0. Dan selanjutnya adalah membuat rangkaian gerbang logika yang akan dijelaskan oleh Mas Prastian. Baik, kita lanjutkan untuk pemaparan selanjutnya, yaitu membuat rangkaian gerbang logika. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari dasar-dasar dari gerbang logika yang disampaikan oleh rekan saya Gilang Ananda Putra, yaitu tentang sifat dan tabel kebenaran gerbang logika AND, OR, XOR, NOT, dan lainnya. Selanjutnya kita lanjut tentang membuat rangkaian gerbang logika. Jadi kita akan merangkai 2 atau lebih gerbang logika yang menjadi satu output. Oke, di sini tahapan rangkaian gerbang logika. Yang pertama, langkah pertama yaitu siapkan 3 inputan, misalkan A, B, dan C. Di sini tidak harus 3 inputan ya, di sini banyak inputan. Jika 2 gerbang maka 3 inputan. Kalau lebih dari 2 gerbang maka bisa 4 inputan, atau bahkan sampai sesuai dengan kebutuhan masing-masing, misal sampai 20 inputan juga bisa. Jadi pertama siapkan 3 inputan. Di sini biasanya ditulis dengan huruf A besar, A kapital, A, B, C seperti itu. Kemudian untuk langkah kedua, ini gunakan gerbang pertama untuk menghubungkan 2 input manual. Jadi gerbang pertama itu nanti dihubungkan ke gerbang yang nomor 2. Setelah itu gunakan gerbang kedua untuk menggabungkan hasil gerbang pertama dengan input lainnya atau rangkaian lain. Jadi setelah gerbang pertama dan gerbang kedua digabungkan inputnya A, B, dan C, nanti ada output satu output di akhir yaitu Y. Langsung saja. Di sini ada contoh rangkaian 1. Di sini ada sebuah gambar gerbang logika. Di sini ada 2 gerbang logika, yaitu yang pertama itu N, yang kedua juga N. Di sini kita tugasnya adalah mencari persamaan atau logika matematikanya Y sama dengan itu bagaimana. Jika kita lihat di sini A, B, C. Gerbang pertama adalah A. Di sini ada N. N itu kan input hanya output 1 jika A dan B itu 1. Kemudian dan C itu juga N sama aja, itu gerbang N. Jadi hasil dari A dan B itu kan 1. Kalau yang inputnya 1 dan 1 itu nanti juga 1. Maka di sini persamanya adalah Y A titik B titik C. Ini dibaca A N B N C karena ini adalah gerbang logika keduanya. Sekarang bagaimana dibalik? Tadi kan dari gambar dulu, kemudian bagaimana cara menuliskan rangkaiannya.
sekarang dibalik. Tuliskan rangkaian dari Y sama dengan A OR B. Jadi ini nanti gerbang pertama adalah gerbang OR. Kemudian ditambahkan gerbang C. Tapi di sini ada gambar garis strip di sini yang membuktikan di sini di gerbang 2, gerbang OR 2 itu ada ditambahkan dengan not. Nah, sesuai yang tadi di sini yang langkah pertama itu kita tuliskan dulu inputannya itu berapa. Di sini kan ada 3, tulis A, B, C. Kemudian kita gabung lagi. Nah, di sini yang sesuai tadi saya sampaikan untuk gerbang pertamanya adalah OR. Jadi sini A OR B. Gambar dulu gerbang OR. Kemudian ada not di C, ada not. Kemudian jumlah lagi di sini ada N, ini kakinya langsung ke input itu artinya sama aja 1. Kemudian ke yang gerbang kedua itu gerbang C. Di sini gerbang C itu OR juga. Jadi seperti itu untuk menuliskan rangkaian gerbang logika. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang kanonik, SOP dan POS. Ini akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Rokisun. Ya, selanjutnya kanonik, SOP dan POS. Pengertian dari kanonik adalah bentuk standar dalam aljabar boolean untuk mempresentasikan fungsi logika. Terdapat 2 tipe, yaitu SOP sum of product dan POS product of sum. Di mana pengertian dari SOP adalah penjumlahan dari hasil perkalian atau yang disebut min trend, dan POS product of sum pengertiannya adalah perkalian dari hasil penjumlahan yang disebut max string. Contoh dari SOP adalah X absen, Y absen, Z ditambah X, Y absen, Z absen ditambah X, Y, Z. Dan contoh dari SOP adalah X ditambah Y ditambah Z, kemudian X absen ditambah Y tambah Z, jadi X tambah Y absen tambah Z absen. Pengertian dari SOP min trend, min N, yaitu fokus pada nilai 1. Jika nilai variabel 0, maka diberi aksen atau negasi. Misal X absen. Jika nilai variabelnya 1, maka ditulis biasa, misalnya X. Contoh X absen, Y absen atau 00 adalah M0, X Y 2 adalah M3. Yang POS atau max string min M fokus pada nilai 0. Jika nilai variabelnya 0, maka ditulis biasa, misalnya X. Jika nilai variabel 1, maka diberi aksen atau negasi, misalnya X absen. Contoh X ditambah Y dihubungkan dengan X tambah Y 00 adalah M0, X aksen tambah Y aksen 2 adalah M3. Cara membaca indeks M0, M1 dan seterusnya. Indeks ditentukan dengan mengkonversi biner ke di desimal menggunakan bobot posisi 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Contoh 3 variabel X, Y, Z. X aksen, Y aksen, Z yang disebut SOP sama dengan 001, jadi desimal 1 mm. Ya, contoh selanjutnya X, Y, Z SOP 111, kemudian desimal 4 ditambah 2 ditambah 1 sebenarnya 7 N7. Konversi tabel kebenaran ke kanonik ke SOP. Ambil semua baris output yang bernilai 1, tuliskan main string-nya, lalu jumlahkan. Notasi sigma
dengan sigma 147, artinya M1 ditambah M4 ditambah M7. Ke pos, ambil semua garis output yang bernilai 0, tuliskan max string-nya, lalu kembalikan. Notasi pi sama dengan 0, 2, 3, 5, 6, artinya M0 kali M2 dan seterusnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Gilang. Baik, selanjutnya kita akan membahas peta kernel atau kernel map. Di sini saya menjelaskan yaitu kernel map adalah metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Ini dianggap sebagai cara termudah dibandingkan dengan metode aljabar boolean atau manual. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan bentuk fungsi logika yang paling sederhana, minimasi gerbang logika. Lalu ada penulisannya, output seperti aljabar boolean, yaitu 0 dan 1. Nah, struktur tabel peta kernel. Di struktur peta kernel itu ada 2 variabel, 3 variabel, dan seterusnya. Di sini kami mengambil 2 contoh, yaitu 2 variabel dan 3 variabel. Nah, contoh pertama yaitu 2 variabel. Nah, M0 itu jika X-nya 0, Y-nya 0. Lalu M1 itu X-nya 0, Y-nya 1. Lalu M2 X-nya 1, Y-nya 0. Lalu yang M3 X-nya 1, Y-nya 1. Nah, jika disederhanakan bentuknya akan lebih sederhana. Nah, di sini itu melambangkan X atau Y. X ke bawah, Y ke samping. Nah, jika X-nya 0, Y-nya 0, maka itu M0 seperti di sini. Lalu X-nya 1, Y-nya 0, itu M2 seperti di sini. Jika X-nya 0, Y-nya 1, maka M1. Jika X-nya 1, Y-nya 1, maka M3. Jadi ini cuma disederhanakan, tapi hasilnya masih sama. Nah, susunan variabel pada tabel kernel map mengikuti aturan gray code. Hanya 1 bit yang berubah antar sel yang bersebelahan. Selanjutnya ada struktur tabel peta kernel 3 variabel. Nah, materi ini masih sama seperti yang 2 variabel, tetapi di sini menambahkan 1 variabel lagi. Jika di 2 variabel ada X, Y, nah di variabel kita mengambil X, Y, dan Z. Nah, jika X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 0, itu adalah M0. Jika X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 1, itu melambangkan M1. Jika X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0, itu adalah M2. Jika X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1, itu melambangkan M3. Jika X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0, itu M4. Jika X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1, itu M5. Jika X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 0, maka itu melambangkan M6. Lalu yang terakhir, jika X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 1, itu melambangkan M7. Nah, di sini kita akan memetakan menjadi lebih sederhana. Ke bawah itu melambangkan X, ke samping itu melambangkan Y dan Z. Jika X-nya 0, Y-Z-nya 00, maka itu menghasilkan M0 seperti tabel di sini. Jika X-nya 0, Y-Z-nya 01, maka menghasilkan M1 seperti di sini. Lalu jika X-nya 0, Y-Z-nya 10, maka menghasilkan M2 seperti yang di samping. Jika X-nya 0, Y-nya 11, maka akan menghasilkan M3 seperti tabel yang di sini. Jika X-nya 1, Y-Z-nya 00, maka menghasilkan
M4 seperti di sini. Jika X-nya 1, YZ-nya 01, maka menghasilkan M5 seperti yang di samping. Jika X-nya 1, YZ-nya 10, maka menghasilkan M6. Di sini tipok. Jika X-nya 1, YZ-nya 11, maka menghasilkan M7. Susunan variabel pada tabel QMAP mengikuti aturan Gray code, hanya satu bit yang berubah antar sel yang bersebelahan. Selanjutnya ada studi kasus yang akan dibawakan oleh Mas Prastian. Halo semua, kembali dengan saya Pratinjaya. Di sini saya akan membawakan materi studi kasus. Jadi setelah tadi kita ada materi tentang gerbang logika, sebenarnya ini fungsinya buat apa sih? Aplikasi dari gerbang logika itu untuk apa? Maka di sini saya akan sampaikan ke studi kasusnya. Oke, di sini ada sinopsis. Jadi sinopsisnya adalah sebuah rumah X di kota Y memiliki sistem keamanan untuk mendeteksi kebakaran. Sensor dipasang di kamar tidur dan ruang tamu. Alarm akan berbunyi jika sensor gas atau asap dan sensor api aktif. Jadi akan bunyi jika kedua sensornya itu aktif. Setelah tadi ada soal kita, berarti kita gambar dulu kerangkaian gerbang logika. Jadi karena ada dua gerbang yang aktif nanti alarmnya nyala, maka di sini kita menggambarkan dua juga. Di sini kita yang tadi sebelumnya yang untuk rangkaian gerbang logika, jadi kita bikin 3 input dulu karena ada dua gerbang. Di sini disimpulkan ada dua gerbang. Yang pertama adalah gerbang OR dan kedua adalah gerbang AND. Jadi misalkan di sini yang gerbang OR aktif, nanti di sini akan lampunya atau alarm menyala. Kemudian yang sensor kedua aktif, maka nanti di sini Y akan menyala. Di sini adalah gerbang logika. Jika A0, B0, C0, maka Y0. Di sini kan tidak ada sensor yang aktif sama sekali. Kemudian jika A0, B0, C1 itu juga outputnya adalah 0 karena hanya satu sensor yang aktif. Kemudian jika A0, B1, C0, di sini juga outputnya masih 0 karena hanya sensor B saja yang aktif. Kemudian jika A0, B1, C1, di sini outputnya 1. Artinya jika sensor B dan sensor C aktif, nanti alarmnya akan menyala atau berbunyi. Kemudian jika A1, B0, C0, ini karena sensornya 1 jadi outputnya pasti 0 juga. Kemudian jika A1, B0, C1 itu akan outputnya 1. Kemudian jika A1, B1, C0 itu juga outputnya 0. Kenapa ini 0? Padahal di sini A1, B1, di sini ada dua input 1, tetapi di sini masih 0 karena di sini adalah gerbang OR. Gerbang OR 11 itu hasilnya 1. Terus kemudian N0 itu hasilnya adalah 0 karena kalau misalkan harus 0 itu N itu harus 1 dan 1. Nah, kemudian jika A1, B1, C1 maka outputnya itu 1 juga atau alarm aktif. Oke, di sini ada diagram atau sirkuit, bisa teman-teman lihat. Di sini ada beberapa sensor. Di sini ada ruang tamu dan ruang kamar tidur. Di sini ada sensor api, sensor asap. Di sini ada gerbang N dan OR. Nanti ada output berupa alarm dan lampu sirine. Jika kita lihat di sini ada 4 buah sensor. Jadi misalkan seperti yang sebelumnya, sistem akan aktif jika sensor di ruang tamu
itu misalkan sensor api dan sensor asap itu menyala, maka sistem akan aktif. Nah, kemudian dari tadi kita bicara tentang gerbang logika, cuma gambar-gambar rangkaian. Sebenarnya kalau dilihat dari komponen atau bukti fisiknya, itu salah satunya itu di sini ada IC LM7458. Jadi IC ini adalah komponen elektronika yang di dalamnya itu adalah gerbang logika. Di sini saya contohkan, di sini saya memilih untuk ke IC 7458. Di sini ada 6 buah gerbang logika. Di sini ada inputan dari kedua N tambah OR, N tambah OR. Di sini ada 3 input. Ini IC ini ditemukan sekitar tahun 1960. Jadi yang tadinya gerbang logika satu persatu dengan IC ini bisa dipersingkat menjadi beberapa gerbang menjadi satu kesatuan aja. Nah, untuk aplikasi yang sekarang itu di sini ada IoT. Jadi sebenarnya gerbang logika itu untuk ke sistem IoT, Internet of Things. Di sini ada microcontroller. Di sini saya pakai ESP8266 seperti Arduino. Di sini udah mulai muncul sekitar 2010-an. Di dalam sini, di dalam microcontroller, di sini sebenarnya ada banyak IC, ada banyak gerbang logika di dalamnya. Karena emang ini udah termasuk ke mikroprosesor, jadi ini dikemas saja dibentuk prosesor, jadi sehingga lebih mudah dalam menggunakannya. Kemudian yang biru ini adalah gas sensor atau asap sensor, kemudian flame sensor atau sensor api, kemudian di sini ada buzzer atau speaker, kemudian ini ada LED atau sirine, dan di sini adalah input sebagai satu daya. Jadi IoT ini bekerja dengan sesuai yang di rangkaian tadi. Jika sensor api dan sensor asap itu aktif, maka speaker dan sirene itu menyala. Seperti itu untuk kerjanya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Maaf jika ada kekurangan penggunaan kalimat atau kata. Kami akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.